yang ketiga, orang yang beriman dengan qada dan qadar akan ada di dalam dirinya al-imtina, keengganan di dalam dirinya anil muharramat, untuk melangkah kepada yang diharamkan. Ada daya tangkal di dalam dirinya dari segala yang diharamkan. Punya antibodi dia. Lianna al-iman bil qada'i wal qadari yuwallidu fi an-nafsi 'iffatan wa qana'atan. Karena orang yang beriman dengan qada dan qadar Allah, keimanannya kepada qada dan qadar itu melahirkan apa? Melahirkan di dalam dirinya sikap iffah, sikap qanaah. Apa itu iffah? Afif, iffah. Sikap menjaga diri dari segala hal yang akan merendahkan, yang akan merendahkan dirinya, menjatuhkan nilainya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ta'iffah. Kalau orang bernama Afif atau Afifah, sebenarnya itu ketika diberi nama itu ada harapan dari orang tuanya supaya anak mboko berpantang mengarajunkan nama rusak namanya, nama menjatuhkan harga dirinya, nama membuatnya terjatuh kepadonan tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iffah. Itu bukan hanya perkara yang haram saja, bahkan orang yang bersifat iffah ini dari hal yang merendahkan harkatnya saja dia tidak mau. Oh, kan boleh saja. Iyo banyak nan boleh, tapi tak patut dikakau. Kan banyak nan boleh. Sama orang nikah sesuku, secara syariat boleh. Tapi dipantangkan orang, baku itu leceh pada orang. Ini tidak haram. Karena itu orang Minang tidak mengatakan nikah sesuku itu haram. Tapi mereka katakan apa? Pantangan. Bangkok dipantangkan. Rendah cali orang kawan. Singkik bana pencalian mata di balik dapur je dan tampak. Kalau dulu orang serumah gadang kan. Tapi kalau orang, kan kadang kalau saya ceramah begini kan ada saja yang bantah. Mau batu itu biarnya pengalaman pribadinya dan bau. Bukan konsepnya. Bapak dan ibu-ibu, kalau bapak dan ibu-ibu pelajari betul ya, karakter masyarakat Minangkabau ini, bapak akan bertemu bahwa nikah suku itu tidak diharamkan oleh orang Minang. Cuma dipantangkan. Kenapa? Kalau bapak dan ibu-ibu telusuri keluarga kerajaan di Minangkabau ini, mereka nikah suku itu. Akan bersuara itu. Demi untuk menjaga apa? Garis keturunan mereka. Karena ada ketentuannya dalam alam Minangkabau, adik raja turun-temurun, adik putih sunduk bersunduk. Karena itu biasanya terah kerajaan lihat Pagaruyung atau mana, mereka akan pertemu-temukan tuh. Anak putih ke je putih itu, bertemu sesuku mereka sebenarnya. Nah di tengah masyarakat pun sebenarnya selama tidak satu kampung orang terima saja. Ya tidak usahlah mau saya contoh karena lain.
Kalau mau calik garis keturunan ambo, keluarga ambo ampi nikah sesuku, 5 generasi. Itu makanya mau ndak percaya sejak dulu orang mengecekkan, orang Minangkabau mengharamkan. Ndak ada haram. Pantangan yuk. Nah, kenapa? Saya cerita. Kalau orang lain saya contohkan nanti tersinggung dia. Saya contoh. Ibu saya Marlini, suku Melayu, Nagari Penyakalan. Bapak saya Gazahar. Ayah saya ini Abak, saya panggil Abak ya. Abak saya ini berasal dari Nagari Sirukam namanya, Solo. Dan di sana juga Melayu Panai namanya. Nah, nikah. Bapak saya turun ke Penyakalan, tapi masuk ke suku Sepanjang. Sebenarnya sama-sama Melayu. Kalau ditarik garis, sekarang ada buku Silsilah Tambo. Sebenarnya ada beberapa putih dahulu dari Pagaruyung yang turun ke daerah Solo itu. Ya mereka berdusana. Yang turun ke Sirukam namanya Putih Birah. Yang turun ke Penyakalan namanya Putih Ameh Manah. Jadi mereka satu garis. Bertemu Melayu dengan Melayu. Naik ke atas. Nenek saya, ibu dari Amak Marlini, Maryama namanya. Maryama itu menikah dengan Muhammad Maliar. Maryama Melayu. Muhammad Liar itu Melayu juga, Panai juga. Sama dari Sirukam juga. Terus naik. Di atas Maryama itu ada namanya Siti Arab namanya. Itu enek gaek mo. Siti Arab ini menikah dengan Engku Mengkudum dari Muara Paneh, Solo. Melayu juga. Nah, di atas itu, ibu dari Siti Arab nikah dengan seorang ulama Fakih Adam namanya. Sama Melayu juga. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mengklaim-klaim sesuatu ya, kita harus pelajari dahulu secara mendalam. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang perkara yang haram dan berbagai macam, jelaskan dahulu masalahnya. Jadi ada orang, kok kata Buya tidak masalah orang menghindari kawin sesuku. Ya menghindari sesuatu biasa saja. Karena di dalam kehidupan bermasyarakat, kenapa ketika saya telusuri, kenapa ini nikah sama-sama Melayu? Kemudian baru saya dapat jawaban. Mungkin ini demi menjaga darah keturunan. Ini sini. Jadi memang dahulu ketika masa nenek saya, itu tidak dibolehkan nikah di Penyakalan. Tapi orang tidak mengharamkan. Nikah keluar. Nikahlah keluar. Sudah nikah balik pulang. Jadi memahami adat itu tidak bisa hanya dengan ukurannya adalah praktek kita ya. Dan itu itu contoh saja. Banyak lagi yang lain. Masuk orang ke suatu negeri, kemudian menikah dengan, dia asalnya sama sukunya, tapi dia melakok ke tampilan. Nah itu dan tabang menumpu enggak mencakam. Jadi tidak baku hal yang seperti itu. Tetapi kalau itu haram, saya yakin kalau dia Muslim ya, iman dia dengan qadar dan qadar Allah, pasti dia menghindar. Karena di dalam dirinya ada imtina.
ada yang mencegahnya, ada kekuatan yang muncul dalam dirinya yang menghalang dia untuk melangkah kepada yang haram. Jadi terjawab sudah kenapa ulama dahulu tidak memperkarakan perkara nikah sesuku. Karena sebenarnya bukanlah pengharaman. Tetapi pantangan karena apa? Karena menimbulkan dampak rendah harkat diri. Nah, bahkan ada pengecualian tertentu demi untuk menjaga garis keturunan tadi karena ada kepentingan seperti itu. Bagi orang biasa saja. Itu contoh. Jadi tidak mungkin orang yang beriman, kalau memang benar iman ada di dalam dirinya, akan santai saja dan tidak terhalang di dalam dirinya itu untuk melangkah kepada yang haram. Kalau sudah santai saja dia, indak berpematang sesawah dia dong. Itu tanda iman kepada qada dan qadar di dalam dirinya itu hilang. Kenapa? Karena dia seolah-olah cemas nak kadapik dan halal, karena itu nyelantuangnya dan haram. Itu penyebabnya. Coba perhatikan firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 22, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rezekimu dan apa yang dijanjikan untukmu. Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan apa yang dijanjikannya kepada kita, apakah dengan cara diturunkan dari langit, ditumbuhkannya dari bumi, yang jauh didekatkannya, itu ada di dalam qudrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengata kaja belantuang dan haram padahal jatah awak lah aduh. Nah, itu nan orang dan kurang pengana tu. Tu dari kecil orang randah antena tu. Sabarlah sebentar dan jatah awak tu aduh tu. Nan halal. Tu mangamang kok berterabas nan haram. Ban kok berbuat sawah nak bapa matang. Sabar. Nah, jadi orang yang ada keimanan kepada qada dan qadar tidak mau melangkah kepada yang haram. Kenapa? Karena dia tahu ada jatah yang telah ditentukan oleh Allah untuk dia. Jadi jangan bergagih mana. Hati-hati. Kalau tak kaja ingin mendapatkan sesuatu sebelum tiba saatnya, bisa tidak dapat sama sekali. Karena itu kaedah yang dirumuskan oleh ulama dan diberlakukan dalam masalah fikih. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang tergesa mendapatkan sesuatu sebelum tiba saatnya, malah dia dihukum tidak boleh mendapatkan sama sekali. Jadi dia terkajaan. Kemudian yang keempat, orang itu akan memiliki sikap ridha dengan apa yang dibagikan oleh Allah. Nah, orang nan bersikap ridha aku nan lapang pengananya, tidak stres. Dia tidak bisa dipasuan. Kalau indak kerja tahawak ke dipangan mana tidak ketibur. Bama masukkan. Kalau tidak tertulis dia menjadi bahagian. Itu makanya di dalam hadis nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, seandainya manusia ini ijtama'at, berhimpun, bersepakat ala ayanfa'uka bisyai'in, untuk mendatangkan manfaat sesuatu kepadamu, lam yanfa'uk, mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaatmu itu, manfaat untukmu itu, illa kecuali kalau memang itu telah menjadi ketentuan yang tertulis untukmu. Jadi anda dapat ridha lah. Nah, ridha dengan pembagian Allah kau membuat lapang pengana. Kalau hilang ridha, timbul kekalutan.
Anak muda kini menyebut galau jadinya. Terima jatah awak. Kalau alun dapat bertindak jatah awak tu. Kau nasihat Joko kepada calon-calon wak kini wang. Jadi kalau nak dapat tu nak jatah awak, jangan irik-irik kali yang lu sudah itu. Terima. Ridha. Ya kalau nak iyo, 5 tahun cuba lu lihat. Kalau nak iyo, tak ketika itu ada tertulis jatahnya. Allah. Yang jelas ridha. Ini sebenarnya iman kepada qada dan qadar itu menemani kita dalam setiap aktivitas. Orang menggalih je model itu. Bolak-baliknya ke kadai awak. Hanya balik-balian galih awak. Nyo sigi sadonyo. Itu penyo keluar berjadi je kawan di sebelah. Jangan sakit lah hati. Itu tanda nak jatah waktu. Ridha. Jangan sampai sehari tak bersapu lo kawan di sebelah. Menganya. Kan sebagian model itu. Sakit. Dan jatah awak untuk awak. Dan jatah orang untuk orang. Ridha. Kemudian berikutnya. Al-akhdhu bil asbab. Orang yang iman dengan qadar dan qadar akan bisa, akan siap, akan terus mengambil usaha, langkah-langkah menuju kepada apa yang diinginkannya. Jadi tidak menyerah saja. Dia akan tempuh jalan. Dan yang keenam, orang yang iman dengan qadar dan qadar akan rajin berdoa. So dia yakin usaha dia tidak menjadi jaminan. Iya kan? Bisa awak menjamin usaha awak itu nak membuat awak berhasil. Secara ukuran matematisnya, menurut timbangan logika manusia, yo karajo iko dapat iko. Tetapi di dalam konsep keimanan ada yang berperan, yang menentukan. Itulah Allah. Kalau diberikan taufik oleh Allah usaha itu, wujudlah dia. Kalau tidak, tidak. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Jadi, qadar Allah wa ma sya'a fa'al. Qadar Allah yang berlaku, apa yang dikehendaki itu yang dia perbuat. Manusia ketika itu sudah tidak lagi memiliki pilihan melainkan menerima. Nah karena itu orang yang iman dengan qada dan qadar akan terus menyertainya doa kepada Allah di dalam ikhtiar dia. Minta. Labau sawonyo sekarihana ndaknya, ndak luponyo. Kenapa? Karena usaha dia tidak akan berwujud sampai kepada yang diharapkan melainkan dengan izin. Itu makanya dia tidak berhenti berdoa. Itulah di antara asar dampak iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan manusia. Nah, praktekkanlah itu. Mudah-mudahan hari demi hari dengan kita amalkan petunjuk syariat tersebut, bertambah kokoh hendaknya iman kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.